gas lebih mahal tentunya dibandingkan batu bara. Tapi satu saat nanti harga nikel yang diolah dengan gas itu mungkin lebih mahal daripada diolah dari batu bara. Mana yang dipersepsikan masalah batu bara ya? Jepang apa Indonesia, mana yang lebih banyak penggunaan batu baranya? Coba persepsi masyarakat seperti apa? Kita kayaknya Pak ya. Kita lebih banyak kan? Ya. Kenyataannya tidak. Ya. Nah ini kalau ngobrol sama Pak Chandra nih kita mulai dari minyak nih, nanti ujungnya kemana-mana. Pak, ini ada hal lagi. Saya baca dari Woodmac tahun lalu upaya transisi energi, di sisi lain upaya mengamankan keandalan pasokan energi lebih menang pasokan energinya, Pak. Mohon maaf, mungkin ada banyak ya, kita tahu sendiri review transisi energi agak postpone sedikit karena dua hal, mungkin pandemi dan konflik itu. Hari ini kita membaca transisi energi. Saya di lapangan ketemu Bapak itu tahun 2018 ya Pak. Sebelumnya juga isu ini sudah hadir dengan Rouen. Hari ini saya nggak ingin membentrokkan isu ini, tetapi gas belum jadi pilihan utama Pak, menurut saya. Atau melihat saya dari pemberitaan atau kebijakan publik Pak. Izin Bapak ngasih perspektif dulu di dalam sang di luar. Ini kan pasti ada cakap. Dari sisi kebijakan, ya saya yakin ya. Di pemerintahan sekarang sudah memikirkan dengan matang. Ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah gas sudah menjadi pilihan untuk masa transisi, ya, kira-kira jawabannya begini. Ya, kita masih berkutat dengan fosil. Ya. Yes. Suatu saat nanti akan ke zero emisi ya. Di antara fosil dan zero emisi itu ada di tengah-tengah namanya masa transisi. Ya. Masa transisi kalau kita masih menggunakan energi fosil dan impact terhadap environment-nya kecil atau minimum, apa itu? Gas. Maka gas menjadi pilihan yang harus kita gunakan selama masa transisi ini. Sebelum kita benar-benar beralih nanti ke renewable energy. Ya. Fosil yang dosanya paling dikit gas. Kira-kira seperti itu. Ya. Atau nanti ya komoditas-komoditas misalnya ya pengolahan nikel. Ya. Nanti kalau sudah ada harga nikel yang pengolahannya green lebih mahal daripada nikel yang pengolahannya. Isu itu nyampe ke situ juga. Nanti akan sampai ke situ. Misalnya nikel untuk menghilangkan oksidanya menggunakan batu bara atau menggunakan gas. Gas lebih mahal tentunya dibandingkan batu bara. Tapi satu saat nanti harga nikel yang diolah dengan gas itu mungkin lebih mahal daripada diolah dari batu bara. Karena ada carbon footprint-nya. Jejak karbonnya itu mana yang lebih sedikit. Atau listrik dalam pengolahannya menggunakan gas dibandingkan dengan listrik PLTU. Harganya nanti suatu saat akan berbeda. Ya secara harga mungkin lebih, ya karena mungkin pembentuknya itu ya Pak ya? Tergantung gimana mengolahnya. Nah Pak, tapi aku mau balik lagi soal transisi energi ini. Lalu relevan dengan statement Bapak bicara pasal 33 tadi. Sementara paham juga kayaknya menurut kata Bapak dulu ngasih kuliah kita wartawan itu. Kalau gas udah mencuat, harus ada yang beli. Ya. Karena nggak bisa disimpan, dibekuin, masukin kulkas. Tapi ketika di dalam, apakah dia menjadi sumber daya alam yang pasti? Jadi tinggal pilihan hari ini atau minggu depan saya ambilnya. Apakah gas seperti itu Pak? Atau mungkin nature bisnisnya sama minyak tadi mungkin Bapak menjelaskan, itu sama. Jadi juga nggak tahu juga gitu. Jawabannya iya dan tidak. Gas itu ya. Gas bisa nggak ditahan gas itu setelah kita buka sumurnya, terus kita tahan-tahan bisa nggak? Bisa dalam cara-cara tertentu bisa, ya. Tapi yang umum itu adalah kalau dia sudah dibuka, dia harus dialirkan, ya. Apakah dia dialirkan lewat pipa ke industri yang membutuhkan, atau dia diubah menjadi LNG
jadi liquid, dia dan sekarang berfungsi sebagai komoditi sekarang, bisa diperjualbelikan kemana saja. Tiba-tiba kita bilang, waduh, gas kita ini kita tutup dulu deh, ya, kayak di Rusia dipaksa ditutup, bisa nggak? Bisa. Tapi siapa yang menjamin kalau pas dia buka lagi produksinya akan sama? Apa yang dinamakan dengan kadang-kadang teknologi nggak bisa menjawab itu Pak hari ini. Rasanya yang bisa menjamin bahwa produksinya akan sama itu enggak. Belum ada praktisnya sampai sekarang Pak. Yang ada itu adalah setelah kita tutup terjadi sesuatu di dalam sana. Butuh sentuhan lain. Nah, bentuk sentuhan lain. Dan kadang-kadang kalau kita tidak beruntung, yang dulunya misalnya produksinya gede, kita buka lagi, jadi mengecil. Nah, kita mau nggak menerima risiko itu? Menutup sumur seperti itu. Dan itu kejadian banyak. Kenapa ini saya agak relate dengan saya? Waktu itu beberapa waktu lalu saya naik salah satu taksi Pak, yang dia pakai CNG. Senang banget dia cerita soal harga bahan bakarnya yang begitu murah. Sehingga saya pikir, transisi energi kan tidak hanya mengandalkan satu komoditas. Dalam artian ketika kita punya resource di situ, kalau prinsip gas kan di mana ada pipa, ya kita maksimalkan di situ kan Pak ya. Karena gas sendiri kan harus disalurkan via pipa kalau untuk darat. Gitu bisa ya, juga lewat LNG. Butuh terminalnya juga. Butuh terminal. Gasifikasi itu. Butuh mengubah gas jadi LNG. Butuh plan-nya. Iya. Itu mahal juga ya Pak. Mahal. Mahal mana bikin kilang? Baca produk ya, misalkan kita baca produk pertalite atau misalkan jadi dua hal yang berbeda. Oh gitu. Jadi kalau udah bicara cost, tidak sesimpel itu. Teknologinya apa? Apakah infrastruktur di sana sudah ada apa belum? Oh, ini daerah yang remote sekali, kita mau bangun kilang di situ. Wah, harganya pasti mahal. Ya. Oh, ini enggak. Ini udah ada dermaga udah ada, tanah udah ada, dan lain-lain. Nah, itu bisa. Tapi kalau yang terminal LNG bisa yang terapung ya, Pak? Kayaknya ada yang Bapak punya kan? Bisa. Bisa yang terapung. Tapi kalau kilang tidak ya? Kilang saya nggak tahu persis ya, rasanya belum ada kilang yang terapung. Iya. Refinery terapung misalnya ya. Iya. Saya belum tahu tuh. Tapi LNG sudah ada yang terapung. Oke Pak, ini aku pertanyaan masuk terakhir. Transisi energi. Tapi kita kan mengandalkan fosil. Bicara bauran energi juga mungkin 12-13% hari ini. Saya belum update data terakhir. Tetapi buat teman-teman penonton saya ini usia 24-35 Pak, paling besar. Ya usia 18-25 juga ada, tetapi paling besar itu di usia 24-35 itu paling besar. Nah, memahami konteks kita transisi energi supaya mulus tuh gimana Pak untuk Indonesia? Geografis, sumber dayanya banyak. Kita juga punya kebiasaan, paling tidak merujuk masa lalu ya Pak, kita jual konsentrat atau jual barang mentah gitu. Bedanya dulu sebelum 2003 atau 2001 Pak? 2001 ya, kita masih ekspor deh. Sebelum 2003. 2003, sorry. 2003 kita ekspor deh, sekarang kita impor deh. Hari ini pemerintah ada wacana atau perjuangan untuk ekosistem kendaraan listrik. Kita juga punya gas melimpah, Pak. Belum lagi dengan sinar matahari, bla 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 itu segala macam. Gimana sih supaya orkestrasinya enak tuh Pak, kalau Bapak melihat? Atau ada nggak sih yang negara lain yang mana sih kita contoh gitu Pak, best practice-nya kayak dia gitu? Oke, nah ini pertanyaan menarik ya. Ada dua kubu besar di dunia ini, dan ini beberapa kali saya sampaikan dalam melihat strategi masa transisi ini. Ada dua kubu besar, dua kutub besar lah. Kutub Eropa, kutub Amerika. Apa bedanya? Oh, banyak bedanya. Salah satu yang membedakan adalah kutub Eropa, perusahaan-perusahaan energi mereka, perusahaan migas mereka, itu mengatakan saya akan beralih bisnis saya ke renewable. Dia melakukan diversifikasi usaha. Dulunya di oil and gas makin lama makin kecil, saya akan masuk ke renewable energy, wind, matahari, dan lain-lain. Beralih. BP UK ya, Total Prancis, Eni Italia, Repsol Spain, Shell Belanda,
Equinor di mana Norway. Mereka itu berbondong-bondong beralih bisnisnya ke renewable energy. Sorry Pak, saya potong. Kita akan ketemu. Ini kan transisi dia turun, lalu yang ini naik. Itu dalam praktis investor global, pemain-pemain besar itu tahun berapa Pak? Sehingga akhirnya benar-benar mengandalkan EBT sebagai majority pemasukannya Pak. Nah ini yang menjadi, ini strategi ini kita lihat apa impact-nya ya. Eropa itu kan maunya beralih secepat mungkin ke renewable energy. Amerika apa? Saya tetap berbisnis di oil and gas, dia bilang. Exxon, Chevron, ConocoPhillips, dia bilang, saya tetap berbisnis di oil and gas. Kalau ada impact negatifnya terhadap lingkungan, saya akan coba kurangin. Namanya dekarbonisasi, teorinya itu. Satu dekarbonisasi, satu diversifikasi. 2022 kita menjadi saksi. Krisis di Eropa, tidak krisis di Amerika. Nah, ayo. Ini dengan segala ininya, situasinya. Kalau gitu ada impact-nya nggak Pak? Eropa karena ingin cepat-cepat beralih ke renewable, ada impact-nya juga. Lapangan-lapangan migas, ya, yang masih berproduksi mungkin tidak ada lagi investasi ke sana. Produksi makin menurun, ya. Sewaktu terjadi perang Ukraine sama Rusia, mereka butuh itu gasnya nggak ada, sudah decline misalnya, sudah berkurang. Amerika bilang Pak, dulu 10 tahun yang lalu, 10 atau 12 tahun lalu produksi minyak Amerika mungkin 7 juta barrel per day. Sekarang 13 juta barrel per day. Dan ini kemungkinan naik terus. Ini bisa nggak dibilang sebagai strategi perang modern? Ya, dalam lanskap industri migas kan geopolitiknya tebal ya Pak ya? Iya. Bisa nggak saya bilang itu perang modern? Harus cerdas melihat komoditi migas ini. Bisa nggak dia sebagai weapon senjata? Bisa. Ya, kita lihat. Ya. Kita jadi saksi sendiri. Saya mengembargo sebuah negara, bisa jadi kolaps itu. Ya. Nah, untuk itu mungkin strategi mana kalau kita ke Indonesia? Apakah kita mengikuti kutub Amerika atau kutub Eropa? Nah, kita harus mempertimbangkan juga. Eropa itu negara maju, Amerika negara maju. Kemampuan rakyatnya untuk membeli harga energi yang lebih mahal mungkin lebih daripada negara kita. Untuk itu, bagaimana strategi negara kita? Mari kita pikirkan. Apakah strategi Amerika itu sekonyong-konyong yang terbaik? Belum tentu juga. Apakah strategi Eropa itu sekonyong terbaik? Belum tentu juga. Kita harus mendefine, membuat strategi sendiri berdasarkan apa yang kita punya. Berdasarkan apa yang kita punya, Pak? Berdasarkan apa yang kita punya. Karena menurut hemat saya, yang namanya transisi energi itu lebih kepada local wisdom. Eropa dia mati-matian dengan wind. Kenapa? Karena memang anginnya kencang di sana. Coba aja ke Belanda, coba aja ke mana ke Norway dan Denmark dan lain-lain. Kencang anginnya di sana. Coba di Timur Tengah, matahari solar PV itu murah sekali. Kenapa? Jadi gurun. Panasnya sebesar panas itu. Sekarang kita Indonesia, apa yang kita punya untuk renewable energy-nya? Energi baik, Pak. Gas bumi. Itu salah satunya bisa transisi. Tapi renewable energy kemana? Saya juga kalau tahu kan untuk solar PV itu maksimalnya jam 10 sampai jam 2 katanya Pak ya. Untuk benar-benar maksimalnya dia nyerap. Iya, ada angle-nya matahari. Betul, angle itunya. Tapi rata-rata cara membacanya adalah apa yang dinamakan capacity factor. Ya, berapa efisien lah kira-kira matahari kita di Indonesia. Ya, angkanya kira-kira begini. Indonesia itu rata-rata di mungkin sekitar 18% lah capacity factor kita. Oh gitu. Ya, di Timur Tengah bisa 24%. Ya, jadi sekian lah lebih bagusnya. Kalau begitu kita nggak bikin solar, silahkan bikin. Ya, tapi ya kita harus mempertimbangkan bahwa kapasitas faktornya lebih rendah loh dari yang di Timur Tengah. Ini pertanyaan terakhir Pak. Melewati 2022, ada yang kipas-kipas, ada yang kepanasan. Kipas-kipas karena dingin enak, ada yang kepanasan. Tapi kita juga kipas-kipas tuh Pak. Cuan betul itu kan. Yang batu bara kan Pak. Batu bara. Padahal sebelumnya Inggris
bingungan tuh nyari batu bara karena Desember, kalau saya ingat Desember 2019 kalau nggak salah waktu itu. Nah, kita diuntungkan Pak sebenarnya. Kalau lihat bagaimana saya melihat perspektif pemberitaan pendapatan negara dari BNPB segala macam itu sebagai anugerah atau belum aja nih kita, karena kita belum menentukan, tadi Bapak bilang kita mau ikut strategi yang mana dalam transisi energi. Mari kita lihat datanya. Kita bicara data ya. Persepsi mungkin penonton ya. Mana yang dipersepsikan masalah batu bara ya? Jepang apa Indonesia, mana yang lebih banyak penggunaan batu baranya? Coba persepsi masyarakat seperti apa? Kita kayaknya Pak ya. Kita lebih banyak kan? Ya. Kenyataannya tidak. Ya. Ya. Kalau nggak salah kita itu sekitar 120 juta ton per tahun ya, batu bara dalam negeri kita, DMO dan lain-lain. Jepang tuh juga 120 juta. Dengan lingkup yang lebih. Nah ya, berarti penggunaan batu bara di Jepang hampir sama dengan. Nah ingat, satu ya. Sekarang, produksi batu bara Indonesia dibandingkan Amerika, mana yang lebih besar? Persepsi kita gimana? Amerika nggak mau batu bara produksi gitu ya? Iya. Ini data, silahkan lihat. Produksi batu bara kita waktu zaman saya di 2019 mungkin sekitar 500 juta ton per tahun ya. 500-550 sekitar itu ya. Amerika juga situ produksinya. 500 juta. Ya. Sekarang mari kita lihat. Tahun lalu sewaktu Jerman mengatakan saya nggak mau bangun nuklir lagi. Apa yang dihidupkannya? Batu bara. Silahkan dicek berapa gigawatt batu bara yang dihidupkan kembali di Jerman. Dengan kematian reaktor kemarin itu Pak? Yes. Ya maksudnya kan kalau dia matikan itu kan pasti ada penggantinya langsung kan? Batu bara. Iya, ditambah dengan renewable. Dan tentu gas. Tapi infrastruktur gas kan harus dibangun, perlu waktu. Tahun lalu itu sekitar 9 gigawatt batu bara PLTU mereka yang ini tuh hidup kembali. Belum Cina ya Pak nih? Kita belum ngomong Cina. Iya. Mau tahu data Cina berapa? Ya gede Pak ya. Iya. Tapi ya Cina juga unik karena dia EBT-nya juga ngeri ya Pak. Iya. So bagaimana Indonesia Pak? Apanya? Tadi seperti yang bilang. Sebenarnya dengan kelimpahan kita ini, tongkat kayu jadi tanaman, kolam susu. Coba kita lihat. Ini gini lah. Saya agak panjang sedikit ya. Ada negara yang kaya sumber daya alam, miskin sumber daya manusia. Yes. Ya. Ada negara kaya sumber daya manusia, miskin sumber daya alam. Ada negara kaya dua-duanya. Indonesia. Ya. Nah, pertimbangan ini juga menjadi dasar dalam membuat strategi dalam masa transisi ini. Australia gimana? Australia itu kaya sumber daya alam, kaya sumber daya manusia. Hebatlah sumber daya. Kalau mau beli, ambil sendiri, ongkos ditanggung lu. Bagus sekali. Internet juga itu Pak, berarti Pak. Dia tetap nggak mengelola batu baranya. Iya. Tetap nggak dia mengelola tambangnya. Tetap nggak dia mengelola minyaknya. Tetap nggak dia melakukan eksplorasi. Ini yang harus kita terbuka ya Pak? Nah datanya harus kita lihat bukan apa yang ada di atas meja. Kita juga harus melihat apa yang di bawah meja ini. Jadi strategi yang diucapkan kadang-kadang tuh beda dengan apa yang dikerjakan. Fosil belum sunset industry. Kalau data yang saya punya, ini OPEC juga, 2030-2040 itu, nah ini datanya. Iya. Data ya, kita bicara data lagi. Sebelum pandemi, kebutuhan dunia akan minyak itu 100 juta barrel per day. Inilah 100 juta barrel per day. Pada saat pandemi, turunnya berapa? 10% saja. Iya. Tahun lalu itu 100 balik ke 100 juta barrel per day seperti sebelum pandemi. Iya. Tahun ini balik 102. Kemungkinan 10 tahun yang akan datang itu peak di 109. 110 juta barrel per day. 2035 itu masih 2040 diperkirakan turun. Tapi masih di atas 2019. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa energi fosil itu sunset industry, jawabannya iya dan tidak. Kalau sunset industry berarti nggak ada lagi eksplorasi oil and gas. Yes. Nah, gimana caranya nggak ada eksplorasi? Ini semua ini
petrochemical. Ya. Oh, mobil listrik, berapa komponen mobil listrik yang berasal dari petrochemical? Oh, joknya masih, ya, dashboardnya, ini segala macam, itu petrochemical products. Jadi kalau kita katakan, oh, kurangi eksplorasi oil and gas karena ini sunset industry, tunggu dulu, mungkin kita berbeda pendapat di situ. Ya. Mungkin kita berbeda pendapat. Untuk itu kita harus membuat strategi sendiri. Yang mungkin berbeda dengan dua kutub tadi. Yang mungkin berbeda juga dengan negara tetangga kita. Yang mungkin berbeda juga dengan Tiongkok. Untuk itu diperlukan ya semua data yang ada, yang di atas meja dan yang di bawah meja, itulah digunakan untuk meramu strategi yang pas dalam masa transisi. Jelas sekali kalau ditonton tadi, mungkin Pak Chandra tidak belak-belakannya. Tapi nuansanya kita bisa membaca ya. Nanti silakan Anda semua tulis di komentar. Sudah panjang lebar bicara di awal, kita bicara soal kondisi global, lalu masuk ke Indonesia. Tahun lalu kita viral bagaimana kenapa kita nggak beli minyak dari Rusia gitu. Memanfaatkan harga murah. Lalu transisi energi. Transisi energi saya pikir juga tidak hanya bicara high context, Pak. Tidak hanya untuk para elit, tetapi juga hari ini solar PV masang sendiri itu di rumah-rumah komplek juga banyak, Pak. Sehingga ini jadi konsumsi kita semua. Pak Chandra, terima kasih untuk waktunya. Habis ini kami akan makan nasi Padang. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Thank you, Pak.